Saya Ani Rasita Buru Purba, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Karo. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi guru penggerak saya tersebut, maka saya melaksanakan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Adapun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun yang menjadi tindakan ataupun penyelidikan yang saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, dan mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Adapun yang menjadi pertanyaan, yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Yang ketiga, bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Adapun yang menjadi tindakan dan penyelidikan saya yaitu yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Adapun yang menjadi pertanyaan, yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun yang menjadi tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut.
Yang keempat, jabarkan rencana. Adapun yang menjadi pertanyaan, yang pertama, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Adapun yang menjadi tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Adapun yang menjadi pertanyaan yaitu siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Adapun tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia.